Salam, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur bisa bertemu kembali. Dalam episode ini saya merasa bersuka cita karena ditemani oleh dua nona manis. Gitu ya. Siapakah mereka? Kita sambut ya. Loisa sama Grace. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan baik, Musa. Baik ya? Baik. Saya senang loh Anda sering-sering kesini. Gitu ya. Tadi harus sering-sering diundang ini. Oke, pasti kita akan sering-sering undang. Kita kenalan dulu. Oke. Nah, supaya yang lain juga bisa kenal gitu ya. Ayo silakan. Boleh siapa dulu nih? Nah, Coba dulu aja. Oh, aku. Luisa dulu nggak apa-apa. Oke. Ya halo semua. Berarti ini podcast pertama ya sama Ya. aku ya. Namaku Loisa. Sekarang aku pelayanan full time di sini GKA Gloria Satelit, khususnya site center. Nah, tapi pegangnya bagian komisi remaja gitu. Titin ya. Iya, teens. Dari mana? Nah, kan gitu toh. Oh, asal dari Manado. Jadi Ya, Nona berarti Manado. None gitu ya. Noni. Noni ya. Oh, Noni ya, Noni. Iya, Oke. betul. Sekarang Grace. Kalau aku ya nama aku Grace. Aku cuman praktek 2 bulan di sini kan, dan fokusnya kebanyakan taruh pelayanannya tuh di sekolah minggu. Tapi Ya. ada di pelayanan lain juga gitu. Asalnya mana? Grace? Asal Jakarta, anak Jakarta ya. Iya. Oh, berarti ini apa ini? Ibu kota. None. Apa? Noni. None ya. Nona. Nona Betawi gitu ya. Aduh, ya. Oke. Nah, begini. Grace sama Luisa ya. Waktu lulus dari SMA ya gitu ya. Atau selama masa studi SMA lah. Mimpinya itu sebenarnya apa sih? Dreamnya itu? Waktu SMA, sebenarnya bukan cuma SMA sih, dari kecil ya. Dari kecil itu cita-citanya jadi dokter. Dokter. Oh, dokter. Jadi dokter, terus akhirnya waktu SMA belok. Tapi itu nanti dulu. Ya. Nanti. Kenapa bisa? Ya, kalau Grace gimana? Aku juga jadi dokter, tapi dokter jiwa. Oh, Waduh. Psikolog. Psikolog ya. mirip. Kan begini, ketika selesai SMA lah, kan anak-anak pikirannya kan Ya. sekolah yang pokoknya yang keren lah gitu kan. Saya nggak tahu waktu itu ketika masuk seminari gitu ya, STT itu dianggap keren nggak sih? Enggak lah. Enggak. Keren nggak, Grace? Enggak, malah bingung apa seminar. Nah, maksud saya kalau tidak keren, kenapa justru jalan itu yang Masuk ya. ditempuh gitu loh? Iya. Kalau aku sih dulu memang nggak pernah kepikiran buat jadi hamba Tuhan gitu. Jadi dari kecil itu pengennya jadi dokter gitu. Tiap ditanya jadi apa, jadi dokter gitu. Tapi tiba-tiba waktu terima panggilan Tuhan itu, tiba-tiba cita-cita jadi dokter ini seperti sudah tidak menarik lagi gitu loh, Musa. Oh gitu ya. Sama sekali nggak menarik gitu. Bahkan sempat daftar kan di kedokteran gitu. Terus sempat keterima, puji Tuhannya, di kedokteran. Tapi pas lihat surat penerimaan lulus gitu, kayak perasaan senangnya tuh nggak ada gitu. Jadi sama sekali. Padahal itu kan cita-cita dari kecil dong. Nah, itu saya bingung juga kenapa bisa begitu. Kan orang bayangkan ya, bukan saja kita merasa diri kita keren, orang tua juga merasa keren kalau kamu jadi dokter. Betul, gitu kan? betul. Orang tua juga berharap sebenarnya. Tapi pas terima surat lulus kedokteran itu berasanya kayak nggak ada sukacita gitu. Hilang semua setelah terima panggilan. Nggak ada yang bilang, lu nggak keliru ah. Ya papa mama. Maksudnya teman-teman nggak komen juga. Teman-teman tuh nggak tahu kalau mau jadi hamba Tuhan. Diam. Diam-diam aja gitu ya. Lingkungan gereja juga nggak ada yang banyak tahu gitu. Nggak ada yang banyak tahu. Kalau Grace sendiri gimana pengalamannya? Justru dari kecil tuh sebenarnya udah ada panggilannya. Oh, Tapi gitu. beloknya pas SMA. Kelas 9 lah, SMP 3. Belok ke psikologi. Makanya udah mulai fokus. Ya cari tahu psikologi itu apa. Belok, udah hamba Tuhan. Nah, kenapa pengalaman apa yang menyebabkan kalian berdua ini belok gitu loh? Siapa dulu nih? Kamu dulu sekarang kamu. Ayo. Kenapa bisa belok? Karena
waktu aku mengejar tentang dunia psikologi, yang aku dapetin cuman diriku sendiri tok. Kayak aku kehilangan rasa peduli sama orang lain, kayak ya udah all attention ke aku gitu. Dan ketertarikannya cuma sekedar ternyata manusia tuh gini, ternyata manusia tuh ini, tapi kosong. Dan sampai akhirnya ya momen balik lagi ke panggilanku waktu kecil terjadi waktu ikut retret. Nah itu akhirnya kan masa itu biasanya teman-teman tanya, setelah ini lu mau kuliah di mana, kan begitu kan? Waktu itu kan sebagian besar secara umum lah ya, anak-anak itu kan pasti milih katakanlah ya sekolah yang keren-keren gitu ya, kampus yang keren-keren lah ya, ya toh, baik di kotanya sendiri atau keluar kota atau bahkan sampai studi ke luar negeri. Nah itu kan punya perjuangan yang luar biasa untuk nyapai itu. Nah waktu Anda bilang sama teman, pernah ditanya nggak sama teman kayak begini? Apa? Setelah lulus SMA, pernah. Lalu lu bilang lu jawab apa? Oh mau ke seminari gitu? Enggak, karena waktu sebelum ke seminari kan aku gap year dulu. Jadi aku stop dulu. Nah, pas lulus ditanya mau jadi apa, ya aku mau jadi psikolog di uni ini. Tapi pas akhir tahun baru bilang aku mau ke seminari, mereka bilang, "Lah, kenapa enggak coba lagi aja di uni yang kemarin?" gitu. Dan aku jawab yang, "Ya, aku udah menerima panggilan ini." gitu. Ya, tapi susah jawabku, mereka itu susah. Lu jawabnya banter atau pelan-pelan gitu? Pelan-pelan lah. Apa? Pelan lah. Pelan-pelan. Terus gimana? Kadang-kadang kan misalnya kalau saya masuk di satu kampus lah katakanlah yang keren gitu ya, universitas yang keren, kita jawabnya kan banter tuh, artinya kenceng lah istilahnya. Tapi waktu kita bilang saya mau masuk STT atau seminari, jawabnya banter apa pelan gitu? Sebelum lulus pelan, pas lulus banter. Oh gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kan orang merasa agak dalam tanda petik itu bukanlah satu pilihan yang menarik, akhirnya orang agak seperti apa ya, minder atau apa gitu. Jawabnya itu kan agak sungkan gitu ya. Ya, betul. Ngalami nggak kayak gitu? Ngalami. Makanya kan nggak berani cerita banyak ke orang-orang. Kalau nggak lulus kan malu. Pas sudah lulus baru cerita. Baru cerita gitu ya. Nggak, teman juga nggak ngomong, emang lu ngapain jadi pendeta gitu? Enggak sih, mungkin karena kalau teman-teman sekolah sama teman-teman gereja tahu memang dari dulu aktif di gereja gitu. Jadi mungkin karena lu tinggal di komunitas yang memang komunitas mayoritas Kristen gitu loh. Tapi enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga, soalnya Kristen kan KTP tapi di sana ya kan. Ya. Jadi tapi mungkin memang karena lingkunganku sama teman-teman yang bukan cuma KTP ya, ke gereja memang pelayanan aktif kayak gitu. Jadi mereka pas dengar jadi hamba Tuhan lulus, mereka juga ikut happy. Kalau Grace punya pengalaman yang sama? Sedikit berbeda. Beda ya? Nah, karena teman-teman sekolahku sama teman-teman gerejaku tuh beda. Kalau teman-teman gereja udah nebak, aku ke seminari kayak ya udahlah memang anaknya aktif di gereja. Tapi kalau teman-teman sekolah, mereka ngeliat aku di sekolah tuh yang lumayan aktif lah, dan kayaknya nggak mungkin kalau ke seminari. Dan pas mereka tahu foto aku pertama kali di saat, mereka kayak, loh kok jadi masuk sini, kok jadi gitu. Nggak merasa, mereka merasa Anda aneh nggak? Aneh pasti, karena komunitas sekolah tuh lumayan berbeda jauh dengan gereja. Apalagi misalnya katakanlah di sekolah waktu SMA itu kan kita ada gengnya kan ya. Iya. Nah geng kita itu kan kadang-kadang kan ya ngobrol kan jarang dong ngomong soal sekolah jadi pendeta kan gitu ya. Yang pikirkan adalah masuk kampus yang terbaik, sukses secara duniawi dan seterusnya gitu ya. Nah pada waktu tiba-tiba lu ngomong gitu ya, gue bakalan masuk seminari ini, gitu lah. Reaksi mereka gimana? Saya diajak banyak berdebat akhirnya. Berdebat ya? Berdebat soal agama gitu akhirnya. Diajak berdebat. Iya. Jadi sama teman-teman tuh ditanya berbagai pertanyaan tentang Kristen, tapi kan belum masuk ya, mereka tanya juga belum bisa jawab. Bisa jawab gitu ya. Nah kalau Grace sama juga pengalaman kayak begini. Kalau sama teman-teman sekolah ditanyain, kenapa bisa jadi ambil pendeta? Kenapa nggak ngejar psikologi lagi? Nah, kamu jawabnya gimana kalau tanya begitu? Karena panggilannya terpanggil akhirnya. Aku merespon panggilannya Tuhan. Mereka nggak ngerti sih. Bahkan kayak sampai sekarang mereka tuh sulit mengerti. Tapi pelan-pelan ngelihat kehidupanku yang di sini, di saat mereka kayak, ternyata begini, nggak beda jauh lah, masih bisa bergaul. Kadang-kadang begitu ngomong soal panggilan gitu ya. Pikiran kita atau pemahaman kita kan dibatasi seolah-olah itu adalah khusus untuk pendeta aja gitu.
menurut pemahaman saya loh, ini subjektif. Ya. Sekolah apapun harusnya ada panggilan juga gitu loh. Betul. Apakah kamu mau jadi dokter, seperti mau psikolog, atau mau jadi insinyur, ekonom, atau apapun lah gitu ya. Sarjana hukum, advokat, notaris. Saya rasa memang masing-masing juga harus ada panggilan di sana gitu loh. Nah cuma kan ketika ngomong soal panggilan, seolah-olah kan dibatasi khusus hanya untuk Hamba Tuhan. pendeta aja. Dengan kata lain, wah mau sekolah yang lain ada panggilan nggak ngurus. Apa begitu menurut Anda? Aku juga setuju sama Muse sih sebenarnya. Menurutku setiap orang itu punya panggilan melayani di profesi masing-masing gitu. Cuman kalau apa yang membedakan sama hamba Tuhan gitu ya. Kalau aku dulu waktu pelayanan di gereja, ini aku diskusi sama pembina remajaku juga waktu itu. Jadi waktu pelayanan itu semua pelayanan aku ambil gitu. Jadi bisa dibilang kayak dari Senin sampai Minggu tuh di gereja terus tiap hari. Sampai mama bilang tinggal di gereja aja kamu gitu. Di gereja terus gitu ya. Maksudnya saking banyaknya pelayanan gitu. Cuman sudah sebanyak itu pelayanan aku masih merasa Tuhan kok kurang ya gitu. Kenapa aku merasa aku tahu aku sudah kasih banyak waktu tapi aku merasa pelayananku masih kurang. Apalagi yang bisa aku kerjakan buat Tuhan gitu. Terus aku ngobrol sama pembina remajaku. Terus dia bilang, mungkin kamu memang tidak dipanggil buat jadi part time melayani Tuhan, tapi full time gitu. Nah di situ baru mulai menggumulkan jadi hamba Tuhan. Gitu. Kalau pengalaman Grace gimana? Pengalaman panggilan. Ya. Ya kurang lebih nggak beda jauh lah. Aku suka pelayanan, tapi akhirnya tersadar karena terlalu sibuk over banyak pelayanan di gereja, orang tuaku juga bilang tinggal aja di gereja. Bahkan aku juga sempat konflik dengan kokoku karena aku terlalu sering di gereja. Tapi pembinaku juga sempat bilang, kamu ini cinta Tuhan atau cinta pekerjaannya Tuhan. Dan di situ aku sadar, aku harus cinta Tuhan melebihi pekerjaannya Tuhan. Dan dari situ aku mikir, dengan aku mengalami proses pembentukan nanti di saat atau mungkin prosesku sekarang sebelum masuk saat, aku mulai menumbuhkan rasa cinta Tuhan. Dan dari penumbuhan rasa cinta Tuhan itu yang nunjukin ini panggilan hidup semua orang tuh sebenarnya ada di diri masing-masing. Tapi aku sendiri merasa aku fokusnya nanti di hamba Tuhan. Dan ketika aku mau fokus mengejar apa yang Tuhan telah taruh di hidupku sebagai hamba Tuhan itu, ya aku mau terus tumbuhin cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Dan itu mungkin pekerjaan Tuhan akan semakin lama semakin mengalir aja gitu aku cintai. Dan ya sekarang pun begitu. Kan sebagian anak kan begini, ketika dia katakanlah ya bergumul soal panggilannya jadi hamba Tuhan gitu ya, setelah spesifik gitu ya. Sebagian kan lanjutkan studi dulu, dalam arti kata kuliah dulu di sekuler gitu ya, supaya punya pengalaman untuk paling tidak mengenal dunia liku-liku pada masa remaja atau masa muda itu lebih luas. Nah, Anda berdua itu kan tidak menempuh jalan itu. Ya. Kenapa tidak kuliah dulu? Iya, ini pertanyaan banyak orang sih sebenarnya sebelum masuk seminari. Cuman mungkin jawabannya kayak yang di pertama tadi, yang tadi dibilang ketika dapat panggilan itu, yakin sama panggilan itu, rasanya kok sudah tidak ada yang menarik lagi ya. Maksudnya kuliah lain selain teologi gitu nggak ada yang menarik lagi gitu. Bukankah dengan studi di dunia sekuler gitu ya, itu membuat kita lebih mateng gitu, enggak begitu? Lebih dewasa? Mungkin ada yang seperti itu, tapi tidak selalu seperti itu. Menurut saya ya. Kalau menurut Grace kenapa? Kenapa enggak kuliah dulu? Katakanlah gitu. Nah, iya ini juga sama banyak yang nanya. Tapi menurut aku sendiri, pasti pengalaman itu nggak bisa langsung kita dapat kalau kita langsung masuk ke dunia teologi gitu. Tapi sering berjalan waktu dengan adanya praktek, pertemuan dengan orang-orang banyak, dosen segala macam. Nah, itu perlahan-lahan juga akan membentuk gitu. Dan menurutku pribadi, mau kuliah biasa dulu atau langsung masuk pun, kalau Tuhan udah memiliki proses yang secara khusus ya mau dia itu. Jadi ya sudah jalan aja gitu. Jadi nggak harus lah, mungkin Apa tidak merasa kalau saya kuliah dulu ya, kuliah di luar lah gitu ya. Sehingga kita lebih dilengkapi, katakanlah itu ya. Sehingga nanti satu hari kita terjun dalam pelayanan. Kita lebih tahu liku-likunya begitu. Apa enggak begitu? Dulu sebelum masuk seminari tidak berpikir seperti itu ya. Karena mungkin yang tadi itu dirasakan. Cuman setelah masuk di ladang, setelah dipikir-pikir ada setujunya akhirnya gitu. Oh iya ya, kalau misalkan mungkin ambil studi lanjut dulu,
ada pengalaman-pengalaman yang bisa jadi bekal dan tahu gitu gimana cara menghandle anak-anak remaja atau yang kuliah yang sekarang mengalami pergumulan yang sama kayak gitu. Mungkin pengalamannya jauh lebih berbeda ya, bisa lebih banyak. Nah sekarang misalnya kayak gini nih, Anda kan sudah pelayanan lah ya, Grace masih dalam masa studi, ketemu anak dalam pergumulan yang sama seperti Anda di awal, Anda merekomendasikan langsung masuk seminari atau suruh mereka kuliah dulu? Kalau dari case saya, pengalaman ketemu anak-anak yang seperti itu memang rasanya mereka butuh untuk studi S1 lain dulu gitu. Karena mungkin pas ngobrol tentang panggilannya memang masih belum terlalu yakin gitu. Jadi kan kalau langsung disuruh masuk seminari kan ya ngacau itu, bisa keluar tengah jalan. Punya pengalaman kayak kasus begini nggak, Grace? Ditanyain orang? Nggak, misalnya kalau ada anak remaja yang Anda kenal, yang ya mungkin dalam pelayanan, ya, lalu dia bergumul soal panggilan jadi hamba Tuhan, lu rekomendasikan dia langsung lulus SMA atau lu bilang, saya rasa ada baiknya lu kuliah dulu deh, misalnya kayak gitu. Itu case by case, tapi ada kasus yang memang ini anak punya bakat nih di sini. Kalau misalnya langsung masuk ke kuliah teologi, ini sayang banget karena pasti pas masuk kan udah langsung fokusnya ke ya seputar Alkitab, sejarah Alkitab. Jadi makanya kalau di kasus anak ini sudah punya bakat, aku akan mendorong dia masuk ke sekuler aja nggak apa-apa, asal pakai itu untuk nanti menunjang pelayanan. Dan itu juga disebut panggilan, juga bisa disebut panggilan juga. Nggak serta-merta langsung ya udah kamu kan dapat panggilan Tuhan langsung masuk, itu enggak. Lihat dulu nih beneran nggak kamu punya bakat ini bisa menunjang pelayananmu. Kalau memang bisa, lakukanlah, bagusin itu pelayanan gitu. Kadang-kadang perspektif gereja itu mungkin bisa berbeda juga dalam pengertian begini. Ketika kita lulus dari seminari dalam usia yang relatif muda gitu ya, penerimaan gereja terhadap kita itu kan juga terbatas loh, itu artinya kita masih dianggap kayak adik cilik itu loh. Nah padahal kita ini kan punya satu tanggung jawab mengajar, yaitu memberitakan firman gitu ya. Nah mengalami kendala nggak kayak begini? Kan kayak secara khusus Luisa lah kan sudah barusan lulus ini. Kalau saya ya kok kalau soal itu nggak mengalami kendala ya mungkin ya. Kan Timotius itu juga mengalami kendala. Iya. Sehingga Paulus ngomong janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Betul. Nah, itu justru jadi pegangan juga ya. Oh, jadi pegangan ya. Sebenarnya karena memang kita kan harus khotbah, katakanlah pimpin renungan, paling gampangnya mimpin renungan. Betul. Tapi audien kita kan sebagian besar itu orang tua kita atau opa-oma kita. Lagi kita ngomong kayak gimana? Enggak kagok-kagok ya? Hah? Ya awalnya pasti ada kagoknya sih ya Musa. Sungkan gitu masa. Iya, masa gue yang masih cucuk ini anak khotbahin. Ya, orang yang sudah benar. lebih pantas jadi orang tua kita. Ngalami nggak? Ngalamin. Ngatasi yang kayak begini tuh gimana? Mungkin kalau dari saya lebih ke pertama pembawaan diri kali ya. Ketika masuk seminari itu berbeda dengan teman-teman yang baru lulus kuliah, masih bisa kayak ya anak muda pada umumnya gitu ya. Tapi kalau sudah ada posisi hamba Tuhan kan kita harus bisa membawa diri gitu. Ada tuntutan yang lebih berbeda lah ya. Gitu. Bagaimana kita bersikap dengan jemaat itu kan harus berbeda juga. Jadi mungkin yang pertama yang paling bisa diterapkan kalau masih usia segini, bagaimana kamu membawa dirimu walaupun kamu masih muda, tapi kamu harus bisa menempatkan diri secara berhikmat gitu ketika menghadapi ya orang tua yang lebih dewasa seperti itu. Grace gimana? Walaupun ini masih studi gitu ya. Iya. Apa sudah merasakan atau belum? Masih merasakan. Masih merasakan ya. Tapi dengan keberanian juga yang aku dapat pasti seiring praktek gitu. Aku ngerasa aku nih bukan benar aku melayani mereka, tapi yang aku bawa tuh bukan diriku, yang aku bawa itu Tuhan. Jadi itu yang bikin aku ngerasa ya udah ini bukan diriku lagi yang aku bawa, tapi nama Tuhan. Nah, godaan apa yang artinya menjadi pergumulan terbesar lah ketika masuk seminari, sementara yang lain, lu lihat teman-teman lu gitu ya, di sekolah-sekolah sekuler gitu ya. Kan seolah-olah kan kalau kita di seminari itu kan ada batasan-batasannya ya, yang sebenarnya tidak dialami oleh mereka yang sekolah di luar gitu kan ya. Ini nggak boleh.
ini boleh dia bangun jam berapa. Pokoknya itu ada aturannya lah ya. Ya, saya nggak usah cerita terlalu detail, tapi Anda tahu sendiri kan ada. Nah, ini jadi godaan nggak kan? Waduh, ini kok rasanya gua keliru deh. Wah, gimana Grace? Kalau saya soalnya selama di seminari tidak pernah ada perasaan menyesal, Muse. Oh gitu. Jadi bukan menyesal, kayak ada godaan gitu loh. Oh, di luar. Misalnya kan di luar tiba-tiba mereka katakanlah ya hangout, kumpul, bla. Kita kan nggak bisa terlalu begitu. mungkin nggak pernah mengalami yang kayak wah pengen ya kayak mereka kayak itu, enggak, mungkin yang itunya enggak, tapi lebih ke keberatannya adalah wah hidup ini seperti akuarium gitu. Jadi dinilai orang, mungkin keberatannya di situ. Kalau misalkan kayak orang-orang biasa, ya udah dia mau ngapain aja terserah dia gitu. Gak ada yang terlalu peduli gitu. Tapi kalau kamu jadi hamba Tuhan, kamu ngapain sedikit orang lihat, ngapain sedikit salah gitu, ngapain sedikit ya itu yang menjadi keberatan. Tapi kalau misalkan kok mereka bisa menikmati hidup ya, kok keberatan itu nggak pernah sih. Nggak pernah gitu ya? Nggak pernah, itu nggak pernah. Wah berarti Anda luar biasa. Beda kayaknya. Kadang-kadang itu ada godaan katakanlah ya. Waduh kok mereka kok enak ya gitu ya. Nggak begitu ya? Enggak sih. Enggak ya? Nggak pernah mengalami. Wah ini luar biasa ini. Nah selama di studi di seminari gitu loh. Nah pengalaman apa yang paling berharga bagi Anda berdua? Ada nggak? Banyak ya, banyak. Ya salah satu aja. Coba apa? Pengalaman berharga. Selama ini ya. Selama ini masih menempuh di studi di seminari. Yang Anda merasa wah ini luar biasa. Saya tidak akan alami kalau saya di luar. Gimana aku menyangkal diri. Nah, dalam hal ini maksudnya ya itu karena dari dulu aku ngerasa aku tuh orangnya begini ya. Aku selalu mengisi diriku dengan egoku sendiri. Tapi waktu aku masuk seminari, merasa ada banyak banget orang dimanapun bakal ketemu orang, penyangkalan diriku tuh kelihatan di situ. Maksudnya aku bisa melihat anugerah Tuhan ini aku nggak dapat di dunia lain tuh, gimana aku yang dulunya self-centered sekarang aku bisa membagikan apapun itu, tapi aku juga mendengarkan cerita dari mereka. Dan itu dulu tuh aku ngerasa ini sulit banget, aku sulit mendengarkan orang. Tapi karena aku ngelakuin itu bukan karena kekuatanku, aku ngerasa ini anugerah dari Tuhan, aku bisa peduli sama orang, aku bisa ngerasain rasanya bersedih bersama, bersenang-senang bersama. Dan itu pengalaman yang aku rasa kayaknya sulit untuk didapatkan di luar seminari. Luisa punya pengalaman nggak? Apa ini? Punya. Mungkin cerita ini ya, pengalaman bagaimana aku merasakan bahwa Tuhan yang memegang hidupku, benar-benar Tuhan yang memegang hidupku. Jadi pengalaman ini sebenarnya sebelum masuk seminari ada masalah keluarga gitulah, sampai membuat aku tuh rasanya kayaknya aku batal aja ke seminari gitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu aku pikir Tuhan tetap suruh aku ke sana, jadi aku ke sana gitu. Nah baru pertama kali datang dipanggil sama ibu asrama cerita-cerita, aku cerita tentang hal ini gitu. Nah ibu asrama tuh bilang kayak gini, Loisa ketika kamu dipanggil sama Tuhan, Tuhan juga yang pelihara keluarga kamu gitu. Kamu ndak usah takut. Ya tapi tetap takut ya Musa ya, namanya manusia tetap khawatir gitu. Tapi ya sudah, akhirnya aku mengimani perkataan itu. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba dapat telepon dari rumah. Dari rumah telepon, terus akhirnya dari rumah ngabarin masalahnya sudah beres gitu. Maaf kalau misalkan masalah ini pernah jadi penghalang buat kamu jalanin panggilan kamu gitu. Sekarang kamu bisa studi dengan damai lah gitu. Wah waktu dengar itu saya langsung, oh iya Tuhan panggil saya, Tuhan tidak tinggalin keluarga saya gitu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, pas studi di saat saya lihat, wah banyak banget Tuhan kerjakan gitu. Walaupun saya jauh dari mereka, di rumah, wah Tuhan kerjakan luar biasa ya Musa ya. Bahkan sampai hari ini Tuhan pelihara gitu. Nah itu kan pengalaman atau spiritualitas yang kita alami lah itu ya. Ini yang kalau saya pakai istilah ini adalah yang positif yang menumbuhkan kita. Tapi kan tidak bisa dipungkiri, waktu masuk seminari itu ada hal yang buat Anda kaget nggak? Oh iya. Kok jadi begini? Misalnya gitu ya. Iya. Dalam arti kata pengalaman mimpi buruk lah istilahnya. Ada nggak? Mungkin adalah menyadari bahwa hamba Tuhan itu manusia berdosa juga ya.
manusia berdosa yang dikumpulkan di satu tempat. Jadi kita tinggal bersama. Jadi wah, luar biasa ya. Waktu itu ya. Nah, tapi di situ saya juga belajar bagaimana caranya mengasihi ya menurut saya. Waktu itu sempat kaget karena kok bisa hamba Tuhan kayak gini? Kok bisa calon hamba Tuhan kayak gini gitu? Bahkan di titik itu sempat kepahitan dalam tanda kutip. Saya pernah gak nyanyi di chapel kayaknya 2 bulan. Karena saya pikir protes ini Tuhan kenapa ini orang-orang jadi hamba Tuhan kayak gini, ngapain mimpin pujian kayak gitu. Jadi saya diam aja gitu. Tapi lama-lama dalam masa-masa marah itu Tuhan kasih saya khotbah di chapel tentang perkataan Yesus di kayu salib. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, Grace punya pengalaman kayak begini nggak? Misalnya waktu kamu sebelum masuk seminari, kamu kan bayangkan bahwa ini kayak surga di dunia gitu kan ya. Orangnya bagus-bagus ya, dosennya luar biasa, bla 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 gitu ya. Begitu Anda kaget masuk, buat Anda kaget, ada nggak? Enggak. Karena sudah di briefing. Sudah diberitahu. Ini seminari itu bukan showroom tapi bengkel. Oke. Jadi pandangan ya udah nggak boleh punya ideal. Ya, jadi jangan terlalu ideal. Kalau di sana itu juga ada masih tetap. Maka itu di seminari itu kan dikatakan sebagai satu proses pembentukan loh ya. Dan itu kita jalani sekian tahun loh ya. Dan orang yang kumpul di situ ya latar belakang, tabiat, budaya, itu kan macam-macam gitu ya, yang bisa juga kadang-kadang buat kita kaget-kaget gitu ya. Nah, tapi masa itu ya sudah kita lalui juga, kita bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Jadi teman-teman yang lain kalau mau masuk seminari, ojo kaget-kaget juga kan gitu kan ya. Nah, sekarang selama itu ya pelayanan, katakanlah Luisa sudah 1 tahun ya, 1 tahunan di sini. Lalu Grace ini kan sudah mulai praktek. Apa yang Anda rasa gitu ya? Sumbangsi dari seminari itu yang menolong saya ketika saya masuk di ladang pelayanan ini. Paling tidak saya bisa lakukan dengan baik gitu. Kira-kira sumbangsi apa yang paling besar gitu? Selain tentunya kita belajar lah secara kognitif gitu ya. Disiplin rohani sih Musa saat ini. Rohani, ya. Betul. Kalau di seminari kan kita wajib bangun jam 6 itu saat teduh setiap hari gitu. Nggak boleh di skip. Kalau di skip dipanggil ibu asrama. Nah, kalau di sini itu yang membuat saya akhirnya karena kan sudah kebiasaan ya. Jadi habit itu terpola terus sampai di sini jadi dibawa terus gitu. Dan itu yang menurut saya kalau saya nggak saat teduh 1 hari menjalani panggilan pelayanan itu berat sekali sih Musa. Jadi itu kayak jadi semacam kekuatan untuk melayani lah di sepanjang hari saat teduh itu. Kalau Grace setelah ini praktek yang keberapa ini? Baru pertama yang 2 bulan. Praktek pertama 2 bulan. Pengalamannya apa ini? Yang berkesan? Karena sempat sedikit belajar tentang dunia psikologi dalam hal yang lebih pastoral. Jadi ketika ngedengar jemaat ada masalah apa atau ada sesuatu yang terjadi di sebuah komunitas, aku mulai mendasari ngomongku tuh dengan doa dulu. Mungkin klise ya, tapi kuasa doa itu memang bisa mengubah semuanya. Hal yang keluar dari mulut itu bisa tiba-tiba kayaknya gak kepikiran gitu deh, tapi kenapa bisa mikir kayak gitu. Nah, itu bekal yang aku dapat sama di seminari dan aku praktekkan di sini, puji Tuhan. Ya, aku berbicara bukan dengan mulutku lagi tapi dengan hikmatnya. Ya. Nah, kan biasanya kalau kita praktek pertama lah, ini secara khusus Grace gitu ya. Kadang-kadang kita kan memang belum pernah punya pengalaman sebelumnya, sulit membayangkan. Iya, sulit. Sembayang masuk gereja itu apa, kayak gimana gitu ya. Nah, ada perasaan grogi kayak enggak? Ada lah. Ada ya? Grogi. Dan kamu bayangkan apa sampai Mbak Anda grogi? Karena lingkungan baru, jemaat yang belum ku kenal, dan gimana lingkungan ya itu kalau aku sekolah minggu gimana kan akan selesai sekolah minggu. Kan kadang-kadang Anda bayangkan gini, senior saya pendeta atau apa, orangnya model kayak begini atau majelis katakanlah ya, gereja gitu. Nah, waktu Anda sudah tiba masuk di gereja, yang kamu bayangkan sama nggak? Karena latar belakang gerejanya sama, jadi nggak terlalu beda melihatnya. Gitu. Jadi cuman cukup beradaptasi sedikit. Jadi grogi cuman kayak gini doang gitu. Hebat. Wah, hebat ya. Luar biasa ini.
Ya, oke. Nah sekarang kan kalau kita ya, Anda kan sebagian masih dalam usia yang relatif sangat muda lah gitu kan ya. Tentunya akan banyak berkecimpung, artinya berinteraksi juga dengan teman-teman yang sebaya gitu. Nah, Anda ketika lihat kehidupan teman-teman sebaya begini gitu ya, Anda hadir di sana. Nah, sebagian juga bergumul tentang masa depan mereka gitu ya. Apakah dalam pengertian studi di sekuler ataupun nanti sebagian mungkin akan jadi hamba Tuhan gitu ya. Kadang-kadang juga nggak terlalu jelas gitu loh. Saya mau sekolah apa gitu ya. Nanti kuliah di mana gitu ya. Pilih apa dan seterusnya. Lu cara nolong orang-orang seperti ini gimana? Supaya dia tahu bahwa tujuan arah hidupnya itu ke depan itu gimana? Kalau berdasarkan prinsip tadi, semua pekerjaan itu adalah panggilan Tuhan. Aku akan kasih dia dasar itu dulu gitu. Jadi apapun yang kamu kerjakan, pertama kamu harus tahu kamu kerjakannya buat Tuhan gitu. Kemudian mungkin kalau sekarang itu agak tricky sebenarnya kalau soal ngomongin kerjaan ya. Jadi aku ketika dia akan bilang maksudnya kerjaan berdasarkan hobi dan tidak terlihat bisa baik ke depannya, mungkin baru akan diarahkan gitu. Tapi kalau selama itu masih memungkinkan dan punya peluang yang baik, ya sudah akan terus didoakan. Chris, sudah ada nggak orang-orang yang ngobrol-ngobrol tentang begini? Belum punya kesempatan ngeliat itu karena belum ya. Karena baru masuk ladang pertama lah ya. Ya, jadi belum punya. Ke depan mungkin juga akan ketemu yang begini-begini kan gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada sebagian anak itu kan begini, ketika dia menyelesaikan studi lah gitu ya. Beban itu bukan karena muncul dari dirinya dalam pengertian itu ya, tapi lebih banyak karena orang tua. Orang tuanya kan katakanlah punya profesi A. Dia berharap anaknya itu bisa ngikuti gitu loh. Nah, padahal anak itu mungkin merasa kalau kayak papa mama kayak gini, wah oke deh kayak gitu ya. Karena dia merasa hidup kayak begini bukan gua lah kira-kira. Dia mau cari yang lain gitu. Ya dah. Nah, waktu dia mau cari yang lain kan orang tua kan cenderung jangan dulu deh. Membatasi lah ya. Lalu mencoba meyakinkan si anak terus yang ini gitu dah. Nah, pernah nggak ada teman-teman yang sharing kayak begini? Cara nolongnya gimana gitu? Pernah sih, tapi ini kasusnya kompleks banget ya Musa ya sebenarnya. Karena ada beberapa kasus, misal ada yang akhirnya nggak ikut orang tuanya, tapi akhirnya masa depannya jadi nggak jelas gitu. Padahal kerjaan orang tuanya udah settle kayak gitu. Ada yang akhirnya ikut orang tuanya akhirnya tidak bahagia gitu kan. Kan kompleks itu kan sekali. Dilema di situ kan. Iya, dilema di situ, betul. Kalau aku secara personally aku akan tetap kasih tahu ke dia. Ini juga yang aku alami sih, karena orang tua aku juga kayak gitu. Maksudnya semua orang tua pasti pengen yang terbaik buat anak gitu. Setiap orang tua pasti pengen yang terbaik. Ketika mereka memang mengarahkan kamu ke situ, berarti mereka tahu hidupmu akan baik lah setidaknya kalau ikut mereka gitu. Itu yang akan aku sampaikan dulu ke mereka juga. Tapi aku akan bilang juga realistis juga tentang mimpimu. Apakah mimpimu kamu seyakin itu gitu loh. Kalau mimpinya maksudnya misalnya kayak peluangnya kecil kayak gitu kan, kita harus realistis juga gitu. Tapi kalau dari posisi anak, kan aku masih anak ya, aku akan juga mensupport bagaimana untuk berusaha untuk mimpimu juga ya. Tetap berjuang untuk mimpimu gitu. Nah, sekarang Anda dalam masa remaja atau masa muda lah, kita pelayanan yang ada. Harapan Anda gitu ya ketika lihat generasi muda di gereja gitu ya. Lalu dengan pelayanan yang Tuhan percayakan gitu ya. Nah, kira-kira apa yang kau rindukan lihat generasi muda sekarang ini? Harapan. Dengan lihat generasi muda yang ada. Sulit ya ini melihat zamanku dan zaman sekarang. Misalnya kalau bayanganku ngelihat orang-orang dewasa dulu, aku ngeliat mereka yang etos kerja tinggi, semuanya diusahakan. Tapi ngelihat anak muda sekarang kok kayaknya sudah ikut orang tua atau ikut keinginan sendiri, atau ya pokoknya ya ikut aja. Pesanku adalah hidupi duniamu dengan etos kerja orang tuamu. Nah itu sulit mungkin buat mereka, tapi
ketika melihat dunia semakin lama semakin mudah terbawa arus, jadilah orang yang melawan arus. Jadi gak mengikuti apa kata dunia, tapi cari itu ya sesuai dengan, ya kalau punya komunitas ya cari itu di komunitas, atau gak cari itu di Alkitab. Dan pesan yang paling ultimat adalah lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Mungkin itu klise sekali ya, tapi itu benar sih. Ya. Kalau Luisa gimana harapannya terhadap lihat generasi muda sekarang? Generasi muda sekarang, wah. Mungkin kalau aku kan pelayanan anak remaja ya, after COVID ya anak-anaknya ya. Jadi memang beda sekali ya sama anak-anak dulu. Zaman sekarang tuh lebih ke anak-anaknya lebih ke pesimis, daya juangnya lebih kurang gitu dibandingkan yang dulu ya. Mungkin pesannya adalah mungkin pertama yang akan aku bilang adalah pesan papaku untukku dulu, yaitu kalau kamu mau sukses kamu harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Itu paling pertama gitu, takut akan Tuhan. Terus yang kedua mungkin adalah aku akan mengencourage mereka, betul gitu, ketika kamu tahu kamu dipanggil untuk melayani Tuhan, dalam pekerjaan pun kamu harus kasih yang terbaik. Jangan jadi anak-anak yang kayak Gen Z di luar sana yang males-malesan, yang kerjanya asal-asalan gitu. Kalau kamu tahu kerjaan buat Tuhan, kamu harus do the best gitu, lakukan yang terbaik, all out gitu buat apapun yang kamu kerjakan saat ini. Nah sekarang kalau seandainya di tempat di mana Anda melayani lah bersama-sama, lalu ketemu dengan teman atau anak remaja yang bergumul tentang panggilan menjadi hamba Tuhan, tapi dalam dirinya itu penuh dengan keraguan. Kira-kira pesanmu untuk mereka itu apa gitu? Ngomongin soal keraguan ya, banyak orang kan yang kita ragu-ragu ini. Betul. Ini betul apa nggak Tuhan panggil ini? Betul. Menurut saya ya Musa ya, kan banyak orang yang merasa keraguan itu, meragukan Tuhan dan panggilan Tuhan kayak dosa gitu loh, kayak tidak sah gitu, meragukan gitu. Tapi kalau aku bertemu dengan anak-anak yang meragukan Tuhan di masa panggilannya ini, aku akan encourage mereka untuk gak apa-apa, teruslah ragu tapi teruslah bertanya sama Tuhan gitu. Justru dalam pengalamanku ya, di titik-titik aku ragu sama Tuhan, titik-titik aku merasa apa sih maksudnya Tuhan ini, di titik-titik itu aku justru bertemu sama Tuhan gitu. Nah tapi justru harus dengan bimbingan yang tepat juga. Carilah hamba Tuhan yang mungkin, atau pembimbing rohani yang menurut kamu bisa untuk mendengarkan kamu dan membantu kamu gitu. Karena dulu itu yang aku lakukan dan yang aku alami juga gitu. Dalam keraguanku, aku tidak berusaha dengan pikiranku sendiri, aku cari pertolongan gitu ke orang lain. Nah kalau Grace? Keraguan iya betul, menguji diri salah satu kunci utamanya. Menguji tapi minta tanya-tanya Tuhan terus. Jadi misalnya merasa ragu karena aku gak pandai berbicara, atau ragu karena aku introvert lah misalnya gitu. Tanya sama Tuhan, Tuhan aku nih ngerasa aku introvert, aku merasa aku pendiam, tapi Tuhan kayaknya manggil aku, Tuhan mau bawa aku kemana. Itu didoakan, digumulkan dengan di bawah bimbingan pembina atau kakak rohani. Pelan-pelan kalau kamu mau dengar suara Tuhan gimana, ya itu pasti pelan-pelan kelihatan dengan hal-hal yang gak keduga. Mungkin dengan orang lain bilang, oh kamu berubah ya, kamu sekarang banyak ngomong ya, atau oh kamu bisa mendengar cerita orang ya. Nah itu mungkin jawaban-jawaban Tuhan yang pelan-pelan muncul. Dan mulai dari situ terus tanya sama Tuhan, Tuhan maunya gimana ya di hidupku. Misalnya aku lemah nih, aku gampang sakit, tapi pelayanan bakal susah, Tuhan tolong aku, kuatkan aku dengan cara Tuhan gitu. Oke, terima kasih ya untuk obrolan kita kali ini ya. Terima kasih. Dalam kesempatan yang datang kita atur lagi. Siap. Topik yang berbeda tentunya. Siap. Nah, terima kasih ya Luisa sama Chris ya. Terima kasih. Nah, saya percaya ini obrolan ini akan menjadi berkat bagi anak-anak remaja. Amin. Nah, ya. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.